Seseorang yang merindukan kamu dan ada keinginan dia untuk menghubungi kamu, bahkan menemui kamu. Siapa dia? Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lens Intuitions. Kita general reading ya. Kita belum pilih-pilih, biarkan aku menarik energi kamu. Ini fun reading, hiburan. Ya, aku nggak tahu nih siapa yang lagi rindu banget sama kamu dan ada keinginan di dalam hatinya dia untuk segera menghubungi kamu, bahkan menemui kamu. Kita cari tahu siapa dia. Belum tentu dalam hal cinta ya. Aku nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Ambil yang resonates-nya saja. Kalau nggak cocok, kalau nggak resonates, kalau tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, atau kamu nggak klik dengan bacaannya, ya sudah, tinggalkan saja. Jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok. Tinggalkan dan jangan dipaksakan. Seperti biasa, tidak terikat gender, ya, atau kamu masih single, kamu sudah berkeluarga, kamu sudah berpasangan, bebas. Intinya ambil yang cocoknya aja. Oke? Kita buka kartunya untuk kamu. Kamu relax ya, biarkan aku yang menarik energi kamu ya. Jauhkan dari ekspektasi yang berlebihan ya teman-teman ya. Coba jangan pikirkan siapapun dan jangan berharap tentang siapapun. Ya, biar energinya lebih gampang ditarik. Oke, seseorang yang sangat-sangat-sangat merindukan kamu ya. Ada keinginan di dalam hatinya dia untuk menghubungi kamu, bahkan menemui kamu. Siapa dia? Ya. Siapakah dia? Di sini ada Ace of Cups. Di sini ada Ace of Pentacles. Di sini ada The Empress. Di sini ada Four of Swords. Energi zodiak yang aku rasakan di sini Earth sign cukup kuat ya. Earth sign itu apa sih? Ya Virgo, Capricorn, Taurus. Di sini juga ada Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang sangat merindukan kamu. Teman-teman, energi paling dominan aku rasakan di sini adalah energi pasangan. Ya, seseorang yang mencintai kamu, pasangan kamu. Aku merasakan masih banyak yang baru jadian nih. Ya, ada Ace of Cups. Rasa cintanya, rasa rindunya nih sering banget dirasakan. Baru juga nggak telepon atau nggak ketemu beberapa saat, udah rasanya rindu banget. Pokoknya cinta yang baru bersemi, cinta yang baru terjadi, mungkin masih pendekatan, atau mungkin baru banget jadian. Belum terlalu lama jadiannya, gitu ya, pacarannya. Ya. Atau di sini juga ada Ace of Cups, ada Ace of Pentacles, ada The Empress. Ini mungkin pasangan kamu sudah punya hubungan yang sangat lama, sangat serius, bahkan ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak di sini. Mungkin kenapa dia sangat merindukan kamu, karena mungkin kamu terpisah jarak dan waktu ya. Mungkin ada LDR di antara kamu dengan pasangan kamu ini, ada faktor pekerjaan ya, ada Ace of Pentacles ya teman-teman, ada faktor pekerjaan. Ya, ada sesuatu hal yang nggak bisa dipaksakan, jadi mengharuskan kamu ya untuk berpisah sama dia. Tapi dia sangat merindukan kamu, ini pasangan kamu. Ya, meskipun ada LDR di antara kamu sama dia, sudah ada pernikahan, sudah ada hubungan yang sangat serius, sudah ada hubungan yang lama banget dijalani ya, sudah ada up and down-nya nih hubungannya, tapi tetap saling mencintai. Ya, kalau misalnya untuk kamu yang memang sudah lama nih hubungan percintaannya tapi belum menikah, ada keinginan dia untuk bikin hubungan cinta ini jauh lebih serius. Ya, ada Ace of Pentacles, ada keinginan dia untuk bikin hubungan ini jadi jauh lebih serius. Mungkin ada keinginan dia untuk melamar kamu, atau ada keinginan dia untuk ya next step lah hubungan cintanya. Mungkin pertunangan, mungkin dikenalin sama keluarga masing-masing dan sebagainya. Pokoknya jauh lebih serius ya teman-teman ya. Kalaupun memang tidak ada LDR di antara kamu sama pasangan kamu, tapi yang jelas jarang ketemu secara fisik sih teman-teman. Makanya dia rindu banget. Kenapa jarang ketemu secara fisik? Ini lebih ke yaitu ada hubungannya dengan pekerjaan. Pekerjaan dia yang super duper sibuk, kamu juga mungkin seperti itu gitu ya. Dan atau mungkin juga ada LDR gitu ya. Di sini juga ada cinta yang baru terjadi. Ya, masih meletup-letup nih rasa cintanya gitu ya teman-teman ya. Ya kamu tahu lah ya, euforia percintaan yang baru terjadi, baru lagi anget-angetnya gitu ya teman-teman. Aku lihat di sini ada Four of Swords. Rasa rindunya dia nih sampai ke bawah mimpi teman-teman. Dia sampai sering sekali mendoakan kamu. Ya. Sampai rasa rindunya ini sampai ke bawah mimpi ya, terutama di malam hari gitu ya. Karena apa? Rasa rindu seseorang itu entah orang tua kita, entah sahabat kita, mungkin pasangan, mungkin anak gitu ya teman-teman. Itu kalau misalnya jarang ketemu sama kita, rasa rindu itu justru sangat terasa di malam hari ya. Ketika sudah tidak ada lagi aktivitas, ketika semua orang sudah beristirahat gitu ya, itu kan rasanya sepi gitu. Nah, saat itulah
orang akan semakin merindukan kita. Demikian juga dengan mereka-mereka ini. Ya, di malam hari ketika semua aktivitasnya dia udah selesai gitu ya, dia merindukan kamu banget, bahkan ke bawah mimpi nih. Ya, sejujurnya aku rasakan untuk kamu yang jarang ketemu sama pasangan kamu, teman-teman, karena memang energi dominannya nih cinta ya. Padahal aku nggak fokus sama love reading loh, ya. Apa ya? Sering sekali ada pikiran-pikiran negatif, ya. Ketika dia jarang ketemu sama kamu, ketika dia sulit sekali menghubungi kamu, gitu ya. Ada satu atau dua hal yang dia pikirkan tentang kamu nih, hal-hal yang negatif. Ngapain aja ya kamu ketika nggak bertemu sama dia gitu ya, jarang ketemu sama dia, ngapain aja ya kalau nggak bisa dihubungin tuh, ngapain aja. Pokoknya pikiran-pikiran negatif dari pasangan kamu. Tapi di sini juga ada doa yang dia panjatkan ya, doa-doa yang baik ya. Tentu saja doa itu nggak ada yang buruk ya teman-teman ya. Aku sangat percaya doa-doa itu adalah doa yang baik ya, terutama doa dari dia yang mencintai kamu ini ya. Teman-teman, aku lihat ada di Empress ya, ini dari keluarga ya, mungkin teman, mungkin keluarga. Yang jelas orang ini punya energi feminin yang cukup kuat, ya. Dan dia pembawaannya sangat bijaksana, sangat dewasa, sangat tenang sekali, sangat kalem sekali, penuh dengan kasih orangnya, ada di Empress di sini ya. Dan aku rasakan mungkin secara usia fisik dia ini jauh lebih dewasa, jauh lebih tua dibandingkan kamu. Ya mungkin ibu kamu, mungkin kakak kamu, mungkin kamu punya hubungan yang cukup dekat dengan mereka. Mungkin juga ini teman kamu yang memang usia fisik ya, ini jauh lebih tua daripada kamu, sekaligus pembawaannya dia juga jauh lebih dewasa dibandingkan umurnya. Ambil yang resonate ya teman-teman ya. Aku rasakan ada energi seseorang yang sudah menganggap kamu keluarga ya, atau memang ini dari keluarga kamu, tapi ini secara usia fisik lebih tua dari kamu. Energinya sangat feminin sekali ya, sangat ngemong gitu ya, dia sangat merindukan kamu. Kalau misalnya kita bicara keluarga ya, entah memang ini kakak kamu atau orang tua kamu gitu ya teman-teman, ya mungkin kamu udah gak serumah sama mereka karena faktor pekerjaan, atau kamu sudah punya keluarga gitu ya teman-teman ya, sudah berkeluarga gitu misalnya. Ya, ini lebih banyak sih dominannya ya teman-teman, soal cinta sih ya. Ada di Empress, ada Four of Swords. Kalau kita bicara soal keluarga ya, atau orang yang sudah menganggap kamu keluarga, kamu pun menganggap dia keluarga, ini mungkin sahabat kental kamu yang dia punya sifat atau karakter jauh lebih tua dibandingkan usia sebenarnya, atau memang secara usia fisik dia memang lebih tua dari kamu gitu ya teman-teman. Ini dia sering sekali mendoakan kamu ya, untuk kesuksesan kamu, untuk kisah cinta kamu, doa-doa baik lah ya. Namanya orang sayang sama seseorang, apalagi sudah ada rindu yang sangat gitu ya teman-teman, ya pasti doa-doa baik yang mereka ini panjatkan untuk kebaikan kamu ya, kebaikan dalam hal karir, mungkin supaya tidak terjerumus dengan pergaulan-pergaulan yang nggak baik, nggak sehat, mungkin kamu supaya bahagia gitu ya teman-teman ya, atau kamu sehat-sehat aja lahir dan batin dan sebagainya lah gitu ya teman-teman. Oke, kita cari tahu apakah akan terrealisasi ya keinginan dia nih, dalam hatinya dia nih ya teman-teman ya. Sudah ada keinginan yang begitu kuat untuk menghubungi kamu di tengah-tengah kesibukannya dia, di tengah-tengah kesibukannya kamu ya. Apakah akan terrealisasi nih dia menghubungi kamu dalam waktu dekat, atau bahkan atur janji untuk bertemu sama kamu? Apakah itu akan terrealisasi dalam waktu dekat? Oke, pertemuan kamu dan dia apakah akan segera terrealisasi dalam waktu dekat? Di sini ada Two of Pentacles. Oke, ya di sini banyak yang LDR-an ya, entah kamu sama orang tua kamu, entah kamu sama keluarga kamu, teman kamu. Pokoknya dengan mereka yang merindukan kamu ya, termasuk mungkin pasangan ya. Mungkin kalau misalnya kamu pun baru jadian nih ya, mungkin ada LDR di antara kamu sama dia. Ya, jarang ketemu banget nih secara fisik gitu ya. Oke, apakah akan terrealisasi dalam waktu dekat pertemuan kamu dan dia, atau dia menghubungi kamu gitu ya? Karena kan super duper sibuk dia juga teman-teman ya. Apakah akan terrealisasi dia menghubungi kamu atau bertemu sama kamu dalam waktu dekat? Ada Five of Swords. Oke. Apakah dia menghubungi kamu akan terrealisasi dalam waktu dekat? Di sini ada Nine of Pentacles. Ya, ini super duper sibuk sih orangnya ya. Dia kalau sama karir, sama keuangan, ya, dia orang sangat bertanggung jawab, ya. Oke, di sini ada Eight of Swords, di sini ada Ace of Pentacles. Oke, teman-teman, apakah akan terrealisasi dalam waktu
dekat atau sesegera mungkin ya, dia menghubungi kamu atau bahkan menemui kamu, ajak ketemuan gitu ya, kamu sama dia nih bertemu lah gitu. Sejujurnya aku rasakan ini mungkin waktunya kayak kurang tepat ya, maksudnya belum tepat, atau misalnya nih ketika dia menghubungi kamu lagi nggak bisa bicara lama-lama kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Pokoknya waktunya nih bentrok terus kamu sama dia. Apalagi kalau untuk bertemu ya, menghubungi aja sulit banget di sini. Ya, kamu sibuk, dia sibuk. Ya, ketika dia berhasil menyempatkan waktu untuk bertemu sama kamu, ada waktunya lah untuk diusahakan bertemu sama kamu, atau mungkin sekedar menghubungi, kamunya mungkin yang lagi sibuk. Jadi waktunya nih nggak pernah tepat, nggak pernah sama, bentrok terus. Gitu ya teman-teman ya. Apakah akan terrealisasi sesegera mungkin dalam waktu dekat? Jawabannya ya memang kayaknya agak sulit. Two of Pentacles. Ini banyak sekali yang jarang ketemu secara fisik karena faktor pekerjaan. Dia bekerja, kamu bekerja, dia banyak kegiatannya, kamu banyak kegiatannya ya. Two of Pentacles, ada Nine of Pentacles, mungkin juga di sini ada Five of Swords ya. Orang ini lagi banyak masalah ya teman-teman. Dia yang merindukan kamu sebenarnya ini lagi banyak masalah, lagi banyak urusan yang perlu dia selesaikan bersama teman-teman ya, bersama dengan pekerjaannya dia, mungkin dengan keluarganya dia. Jadi ada skala prioritas di sini. Dia rindu kamu, rindu banget. Ada keinginan dia untuk menghubungi kamu, bahkan bertemu sama kamu gitu ya. Tapi dia ada skala prioritas. Ya, bukan berarti kamu di belakangin, tidak. Tapi ada aja nih urusannya gitu yang perlu dia selesaikan. Ini lebih ke masalah sih teman-teman ya. Masalah di dalam hidupnya dia. Mungkin ketika dia banyak masalah ini dia butuh kamu ya, makanya dia rindu banget sama kamu teman-teman gitu ya. Tapi kamu jangan paksa dia untuk bercerita, karena dia pasti akan bercerita kalau dia siap. Ya, ini lebih ke masalah keuangan sih ya. Two of Pentacles, Five of Swords, Nine of Pentacles, di sini ada Eight of Swords, di sini ada Ace of Pentacles. Ya, dia yang merindukan kamu ini lagi banyak masalah, terutama masalah keuangan. Mungkin ada hubungannya dengan teman kerjanya dia, ada hubungannya dengan keluarganya dia juga. Intinya lagi banyak masalah yang menurut dia perlu dia selesaikan terlebih dahulu. Dan setelah itu dia baru bercerita sama kamu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya memang realisasinya cukup lama, agak lama. Mungkin kalau menghubungi secara mungkin message atau pesan gitu ya, berkirim pesan gitu, atau telepon, itu mungkin akan terrealisasi dalam waktu dekat. Cuman kalau untuk bertemu secara fisik kayaknya tidak sesegera itu, tidak secepat itu. Gitu ya teman-teman. Dibutuhkan pengertian sih ya, kamu mengerti dia gitu ya, dia juga mengerti dengan situasi dan kondisinya. Atau kalau kita bicara soal cinta teman-teman, karena dominan soal cinta ya di sini, ini energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Mungkin aja kamu yang lagi ada masalah ya, mungkin juga dia ya, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu dan dia ya. Ya, di sini ada Eight of Swords. Dia masih terjebak dengan masalahnya dia. Masih terjebak dengan asumsi-asumsi negatif yang ada di pikirannya sendiri. Orang-orang yang mencintai kamu ini ya, orang-orang yang merindukan kamu ini, termaksud dari keluarga kamu. Mungkin orang tua ya, mungkin teman kamu gitu ya. Dia punya masalah. Ya, terjebak dengan masalah yang ada, terjebak dengan pola pikirnya dia, asumsi negatifnya dia gitu ya teman-teman ya. Atau bisa juga ketika kamu sulit dihubungi, dia sering sekali terjebak dengan pikiran-pikiran negatif. Ya, misalnya kamu sulit untuk dihubungi sama orang tua kamu atau sama keluarga kamu lah ya teman-teman. Kamu sulit banget dihubungi gitu ya. Respon untuk pesan yang mereka kirimkan juga kok kayaknya slow respon banget nih. Ya otomatis sebagai keluarga pasti punya pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran jelek. Gitu ya teman-teman ya, sering sekali terjebak dengan pikiran-pikiran atau negatif thinkingnya sendiri ya, terutama kalau misalnya memang kamu sulit untuk dihubungi gitu ya teman-teman ya. Tapi memang realisasinya pertemuannya nih agak lama ya. Giliran kamu siap, dianya nggak siap. Giliran dia siap, pokoknya ada waktu yang tidak bisa dikompromiin di sini. Tapi kalau untuk menghubungi secara pesan ya, berkirim pesan setidaknya seperti itu, ini kayaknya akan terjadi ya, karena dia udah kangen banget. Tapi untuk pertemuan secara fisik kayaknya masih butuh waktu. Apalagi kalau LDR ya teman-teman. Kalau LDR kan bukan hanya menyiapkan kesehatan aja secara fisik ya, tapi juga ada duit yang perlu disiapkan, uang gitu ya teman-teman ya. Gitulah, seperti itu. Jadi ya pertemuan secara fisiknya masih agak lama, tidak sesegera mungkin ya. Tapi kalau misalnya menghubungi lewat telepon, video call, atau sekedar berkirim pesan, ini dia akan usahakan banget ya teman-teman. Ada Ace of Pentacles di sini ya. Untuk kamu yang mungkin belum menikah dengan pasangan kamu
ya, entah kamu yang baru jadian atau kamu yang sudah punya hubungan sangat lama gitu ya teman-teman ya, tapi kok hubungannya kok belum jelas nih mau dibawa kemana gitu. Teman-teman, ada keinginan dia untuk ke next step ya dalam hubungan cinta. Diaminin segala hal yang positifnya ya teman-teman. Ada hubungannya dia mau ke next step ketika nanti dia bisa nih bertemu sama kamu pada akhirnya ya, bertemu secara fisik. Mungkin dia tidak akan membicarakan ini lewat telepon, lewat pesan, apalagi tidak akan membicarakan hal itu. Cuman ini ada energi di dalam hatinya dia ketika dia sempat bertemu secara fisik pada akhirnya ya sama kamu. Dia ada keinginan untuk melamar kamu atau setidaknya membicarakan hal-hal yang serius dalam hubungan cinta kamu sama dia. Untuk kamu yang belum menikah ya teman-teman, ada Ace of Pentacles di sini ya. Untuk kamu yang sudah menikah ya dia mau ngasih uang kali gitu ya teman-teman. Dia mau bercerita tentang kesuksesannya dia mau bercerita tentang kesibukannya dia, karirnya dia sudah sampai sejauh mana gitu ya. Atau mungkin ya sekedar dia sesimpel dia mau kasih uang ke kamu. Untuk kamu yang sudah menikah ya teman-teman ya. Mungkin juga dia mau menceritakan tentang pencapaiannya dia. Atau kalau kita bicara soal keluarga kamu ya mungkin kamu yang mau membantu secara ekonomi, secara finansial untuk orang tua kamu, untuk kakak kamu. Seperti itu ya. Oke, karena memang banyak sekali energi dominannya ya. Energi dominan soal cinta nih, cinta baru, cinta yang udah lama, ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak bahkan gitu ya teman-teman. Di sini juga sedikit sekali energi dari keluarga ya. Maksudnya orang tua ya, atau mungkin ini teman yang sudah kamu anggap sebagai keluarga lah gitu ya. Tapi karena memang energi dominannya cinta, kita buka oracle cinta. Saran atau apalagi yang perlu kamu ketahui? Oke, di sini reconciliation. Oke, saran atau apalagi yang perlu kamu ketahui teman-teman dari reconciliation, secara jujur aku rasakan ini ada energi orang dari masa lalu kamu yang sangat merindukan kamu ya. Dan dia ya mau menyatakan itu dengan jujur sama kamu, kerinduannya dia. Ya, permintaan maafnya dia. Ya, di sini ada Ace of Cups. Kerinduan, permintaan maafnya dia. Di sini juga ada Four of Swords ya. Dia juga sering memimpikan kamu. Saking rindunya, ya, juga saking takutnya untuk menghubungi kamu mungkin ya sebelumnya. Jadi ke bawah mimpi nih kerinduannya itu. Aku rasakan ada energi orang dari masa lalu kamu. Ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui, teman-teman? Yang energinya ada di sini bersamaku dan untuk kamu yang resonates ya. Ya, di sini ada new love. Ya teman-teman, ada new love, ada Ace of Cups ya. Tadi sudah aku jelaskan ya. Ini ada yang baru jadian atau memang belum terlalu lama lah jadiannya, baru hitungan bulan lah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belum terlalu lama. Ini rasa cintanya masih menggebu-gebu gitu ya teman-teman ya. Di sini juga ada reconciliation seperti tadi aku jelaskan di awal ya. Ini ada energi sedikit orang dari masa lalu kamu yang masih sangat merindukan kamu. Ke bawah mimpi nih rasa rindunya dia. Rasa takutnya dia untuk menyatakan cintanya sama kamu atau ingin meminta maaf sama kamu juga ke bawah mimpi nih. Segala macam hal yang dia rasakan nih ke bawah mimpi. Ada Four of Swords. Ya teman-teman ya. Ya, tapi dia ingin meminta maaf. Setidaknya dia ingin meminta maaf untuk apa yang terjadi di belakang sana. Reconciliation. Atau mungkin juga sebagian dari kamu, kedatangan orang dari masa lalu kamu ini ya ingin rekonsiliasi, ingin berbaikan kembali. Ya, kalau kamu mau menerima dia atau tidak. Ya, untuk hubungan cinta ya teman-teman, ya itu free will ya, itu kehendak bebas kamu. Cuman kalau dia dengan tulus, karena memang tulus, ada Ace of Cups, tulus dia menyayangi kamu, tulus dia ingin meminta maaf setidaknya. Coba maafkan teman-teman, meskipun berat terasa. Kalau kamu memaafkan orang lain tuh bisa siapa saja, bukan hanya mantan, orang-orang yang pernah sangat menyakiti kamu, termasuk keluarga, orang tua mungkin. Kalau kamu memaafkan orang lain yang pernah sangat menyakiti kamu, gunanya tuh bukan hanya untuk mereka, tapi terutama untuk dirimu, untuk ketenangan kamu, untuk bersihnya energi kamu dari semua energi dendam, kekecewaan yang berlarut-larut, kemarahan, kayak gitu ya. Kalau kamu memaafkan orang-orang, setidaknya berusaha untuk memaafkan orang-orang yang sudah sangat menyakiti kamu, termasuk si dia, mantan kamu ini, ya, itu gunanya bukan hanya untuk dia, tapi lebih banyak berguna dan berfungsi untuk kamu, ya. Intinya kalau kita bicara soal mantan memang agak berat ya. Kamu banyak yang sensitif banget deh kalau kita bicara soal mantan ya. Tapi teman-teman, terlepas dari itu, ini kamu punya free will. Kamu mau maafin dia atau tidak kayak, kamu mau kembali sama dia atau tidak kayak, itu free will. Aku hanya memberi saran ya. Oke, kita cari tahu lagi. Apalagi yang perlu kamu ketahui, ada good luck. Di sini ada direction. Ikuti kata hati kamu ya teman-teman ya, terutama kalau kita bicara soal mantan, seseorang yang memang membutuhkan maaf dari kamu. Ikuti kata hati kamu ya. Ada nature, ada home.
good luck teman-teman, cepat atau lambat kamu akan bertemu dengan mereka-mereka yang sangat merindukan kamu. Tadi sudah aku jelaskan sebelumnya, kalau misalnya menghubungi lewat pesan atau sekedar ya lewat pesan atau telepon atau video call, ini mungkin akan terrealisasi dalam waktu dekat. Cuman pertemuan secara fisik kamu dan mereka-mereka yang merindukan kamu ini memang tidak dalam waktu dekat. Cuman cepat atau lambat itu akan terjadi. Ya, ada good luck di sini. Cepat atau lambat ini akan terrealisasi kerinduannya dia sama kamu, pertemuan kamu sama dia, kamu susun rencana untuk bertemu gitu ya, di mana gitu ya. Ini akan terrealisasi cepat atau lambat. Ya, teman-teman, semesta akan mendukung pertemuan ini ya. Di sini ada direction. Ini terutama untuk kamu yang bicara soal mantan ya. Kita bicara soal mantan, kamu mau maafin dia atau tidak? Kamu mau bertemu sama dia atau tidak? Kamu mau menerima pesan dia atau telepon dia atau tidak? Apapun itu teman-teman, kalau kita bicara orang dari masa lalu kamu, yaitu free will. Kita sudah bicara kehendak bebas kamu. Tapi aku yakin di dalam hati kecil kamu, spirit guides-nya kamu selalu membisikkan kata-kata yang positif, setidaknya untuk memaafkan dia yang pernah menyakiti kamu. Ya, tapi balik lagi, kita sebagai manusia punya free will ya teman-teman ya. Di sini ada nature, ya. Kayaknya banyak dari mereka-mereka yang pada akhirnya nanti bisa bertemu secara fisik nih sama kamu, atau kamu mungkin akan susun rencana untuk bertemu sama mereka ini di alam. Entah kita bicara soal si cintanya kamu, pasangan kamu, atau kita bicara soal teman kamu nih, ya, atau kita bicara dari keluarga kamu nih, ya ini ada keinginan dia untuk ajak kamu jalan-jalan ke alam. Jadi ya kan udah rindu banget nih, enak kali jalan-jalan ke alam nih, jadi jangan nge-mall mulu gitu ya, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Ada rencana untuk susun waktu ya, susun rencana ya, menyiapkan uangnya, menjaga kesehatan, terutama untuk yang LDR. Kalau ketemuan sekali-sekali ke alam yuk. Alam itu banyak ya teman-teman ya, apakah pegunungan, apakah laut, pokoknya yang ada unsur airnya, tempat-tempat yang tenang, tempat-tempat yang adem, pokoknya ke alam ya. Di sini dari direction juga kamu ikuti sajalah kehendak semesta teman-teman ya. Kalau memang waktunya belum tepat kamu bertemu dengan mereka-mereka ini, ya sudah, ikuti saja kehendak semesta, ikuti saja jalannya semesta. Ya, toh untuk hal-hal yang baik semesta akan mendukung kok. Karena apa? Ini akan ada pertemuan, ada good luck ya, ada akan pertemuan gitu ya, cepat atau lambat. Tapi memang kalau memang belum bisa itu terjadi ya jangan dipaksakan. Kalau memang belum bisa terjadi ya jangan dipaksakan pertemuannya ya. Ikuti saja directionnya, petunjuk dari alam semesta. Ya, di sini juga ada home, ya ini ada keluarga ya yang merindukan kamu banget. Tadi sudah aku jelaskan di atas teman-teman ya. Mungkin orang tua kamu, mungkin kakak adik kamu. Yang jelas kakak sih kayaknya, karena aku merasakan energi kedewasaan secara fisik, secara pembawaan, secara karakter yang jauh lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Jauh lebih dewasa dibandingkan usia sebenarnya. Atau mungkin di sini teman ya teman-teman ya. Di sini ada home. Ya. Ini pertemuan kamu sama dia ini bakalan nyaman banget, bakalan bisa terrealisasi tuh kerinduannya, gitu ya. Banyak yang bisa diceritakan, banyak yang bisa diungkapkan ketika kalian bertemu kamu dengan mereka-mereka ini. Bahkan kalau kita bicara soal orang dari masa lalu kamu, dia akan menciptakan suasana yang cukup tenang, suasana yang cukup nyaman, berharap kamu menerima maafnya dia. Itu harapannya dia. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Bye-bye.